Masyarakat Minangkabau tidak hanya masyarakat yang sangat patuh kepada adat istiadat, namun juga menjadi masyarakat yang memegang teguh agamanya. Dua aspek sosial ini mengakar kuat dalam kehidupan bahkan hampir seluruh masyarakatnya, menjadi identitas penting yang dibawa kemanapun mereka pergi. Bagi masyarakat Minangkabau, Islam adalah ajaran yang memiliki peran yang erat dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya, dalam banyak reka bentuk surau dan masjid di ranah Minang, masyarakat Minangkabau lebih memilih ragam corak arsitektur lokal dan memiliki ciri khas tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi masjid tertua di Kota Padang yang usianya sudah lebih dari 200 tahun, namun masih terjaga dan otentik hingga saat ini. Pemirsa, Jejak Islam kali ini kembali mengulas sejarah dari sebuah masjid yang telah berjasa dan berkontribusi dalam perkembangan dakwah Islam di Kota Padang dan menjadi tempat dalam perundingan wacana keislaman di Minangkabau. Dikenal dengan Masjid Raya Gantiang. Di Kota Padang sendiri, terdapat sebuah masjid tertua yang berdiri jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1805, yang dinamai dengan Masjid Raya Gantiang. Nama masjid ini berasal dari nama tempat, yaitu Gantiang. Sebelum berada pada lokasinya saat ini, masjid ini dahulunya sempat berpindah-pindah pada zaman penjajahan Belanda. Baik, dapat kami jelaskan sejarah ringkas Masjid Raya Gantiang ini. Sebelumnya masjid ini merupakan sebuah bangunan masjid di pinggir sungai Batang Arau itu, lebih kurang 4 km jaraknya dari lokasi sekarang ini. Kemudian dalam bentuk bangunan yang sangat sederhana. Kemudian tahun 1790 itu pemerintah Hindia Belanda membongkar masjid itu karena ingin membuat akses jalan menuju pelabuhan Mahaven namanya sekarang Teluk Bayur. Nah, kemudian tahun 1805 masjid ini kembali dibangun di lokasi sekarang ini, yang diperkasai oleh 3 tokoh. Yang pertama Syekh Angku Gapua. Beliau merupakan seorang saudagar yang ketika itu berpusat di Pasar Gadang. Kemudian Syekh Haji Umar merupakan seorang pimpinan di kampung ini. Kemudian Syekh Angku Kapalokoto, beliau merupakan seorang ulama yang sangat berpengaruh ketika itu. Nah, Alhamdulillah 1810 masjid ini selesai pembangunannya seperti yang saat ini kita saksikan. Ya, kalau istilahnya dia neoklasik namanya, jadi campuran. Ada Eropa, ada Timur Tengah, ada Cina, seperti Kubah itu kan seperti pagoda kan, itu arsitektur Cina. Sementara jendela-jendela pintunya itu arsitektur Timur Tengah. Kemudian yang bagian dalamnya itu arsitekturnya itu yang unik itu adalah tiang penyangganya itu ada 25 tiang. Itu filosofinya adalah melambangkan 25 nabi dan rasul yang kita percaya, yang kita imani. Jadi dimulai dari tiang pertama di depan itu nama Nabi Adam, yang terakhir di sebelah kiri atau kanan ya nama Nabi Muhammad SAW. Masjid Raya Gantiang awalnya masih berupa surau yang terletak di Kapalokoto dan dibangun pada abad ke-18. Kemudian, surau tersebut dipindahkan ke Kampung Gantiang di tepi Batang Arau yang dinamakan sebagai Surau Kampung Gantiang. Surau didirikan di atas tanah Haji Umar, kepala kampung setempat dari suku Caniago. Lokasinya berada di dekat jembatan seberang Padang, sekitar 300 meter dari lokasi masjid sekarang. Surau Kampung Gantiang masih belum diketahui kepastian kapan berdirinya. Namun keberadaan rumah ibadah di tepi Batang Arau sudah diidentifikasi pada tahun 1781 dalam laporan yang dibuat oleh Jacob van Hemkert, Residen VOC di Padang.
Ketiga, menyerahkan Kota Padang kepada Inggris akibat Perang Inggris-Belanda yang keempat. Masjid Raya Gantiang yang berdiri di lokasi sekarang didirikan sebagai pengganti surau Kampung Gantiang dan surau terdahulu di Kapalokoto. Pendirian masjid sejalan dengan pembentukan nagari oleh 8 suku di Padang yang bernama Nagari dan Salapan Suku. Salah seorang pemerkasa pembangunan adalah Haji Umar. Tanah untuk lokasi masjid diperoleh dari hasil wakaf masyarakat Kampung Gantiang. Dana pembangunan pun dihimpun dari penduduk Muslim setempat, terutama dari kalangan saudara. Pada tahun 1833, ketika gempa dan tsunami menimpa Kota Padang, mengakibatkan banyak bangunan yang terdampak kerusakan dan salah satunya Masjid Raya Gantiang, di mana saat itu masih berupa bangunan sederhana yang dapat selamat dari hantaman gelombang tsunami. Namun pada tahun 2009, tepatnya pada tanggal 30 September, gempa berkekuatan 7,6 skala Richter itu telah meluluhlantahkan sejumlah daerah di Sumatera Barat dan Kota Padang. Menjadi kota yang mengalami kerusakan yang paling parah, mulai dari fasilitas umum seperti Pasar Raya Kota Padang yang sebagiannya terbakar dan runtuh. Sejumlah gedung pun juga hancur. Masjid Raya Gantiang pun mengalami kerusakan yang cukup parah. Beberapa tiang Masjid Raya Gantiang patah sehingga dikhawatirkan dapat membuat bangunan menjadi roboh. Selain itu, pagar samping masjid pun juga terkena reruntuhan dari bangunan lain yang mengakibatkan kerusakan yang cukup parah. Serta gerbang bangunan pun juga rusak di beberapa bagian. Pasca runtuhnya beberapa bagian dari bangunan akibat gempa tahun 2009, Masjid Raya Gantiang mulai diperbaiki tanpa mengubah bentuk. Kegiatan rutin masjid pun mulai dilaksanakan para jamaah yang ikut meramaikan masjid kembali. Di dalam masjid inilah para jamaah bersiap untuk menjalankan ibadah. Tidak hanya menjalankan ibadah sholat berjamaah, di Masjid Gantiang ini juga dilaksanakan kegiatan ceramah selama 7 menit atau biasa dikenal dengan kultum saat bakda azan zuhur menjelang kumandang iqamah. Salatul munjiat, ada 3 yang bisa menyelamatkan manusia. Apa itu? Khasyatullah bisri wa alaniyah, yaitu menghadirkan rasa takutnya kepada Allah baik secara sembunyi maupun secara terang-terangan. Kultum adalah salah satu cara untuk menyebarkan pesan-pesan agama kepada umat muslim. Pembicaraan dalam kultum adalah pembicaraan yang umum, yakni singkat dan juga padat, namun mengandung makna yang dalam dan berdampak bagi kehidupan sehari-hari. Tujuan dari kegiatan kultum ini pun adalah untuk memberikan pengajaran, motivasi, dan inspirasi kepada para jemaah agar dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang agama dan memperkuat keimanan. Diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan segalanya oleh Allah. Dulu ada di tengah-tengah itu tangga berukir, itu fungsinya dulu untuk, kalau dulu zaman dulu tuh kan mic nggak ada ya kan, mikrofon ini kan tidak ada, jadi itu fungsi imam kedua waktu itu, menyambung imam yang pertama kan begitu, seperti sholat di Mekah. Kemudian juga tangga itu untuk naik
ke apa namanya, ke kubah itu dulu waktu saya kecil-kecil saya masih melihat jenjang itu, tangga itu, kami tempat didikan subuh, belajar mengaji di atas ke kubah itu. Nah, tapi sekarang oleh pengurus sekitar tahun 74 ya, 1974, oleh pengurus yang diamanahkan ketika itu, mereka membongkar tangga itu dengan alasan karena menyempitkan ruangan untuk sholat. Kegiatan rutin jelas untuk sholat 5 waktu kan, sesuai dengan visi misi kita. Kemudian kegiatan pengajian ilmu, majelis ilmu itu subuh setiap hari, ceramah subuh setiap hari, kemudian zuhur setiap hari kecuali hari Jumat. Hari Jumat kan kita khutbah Jumat. Kemudian wirid mingguannya setiap hari Rabu dan hari Ahad setelah sholat maghrib. Bangunan awal Masjid Raya Gantiang memiliki ruang utama berukuran 30 x 30 meter. Ditambah serambi selebar 4 meter yang mengelilingi bangunan utama. Pada awal abad ke-20, lantai bangunan pun mulai dicor dengan semen, buatan dari Jerman, dan dipasang tegel dari Belanda yang dipesan melalui NV Jacobsbond van der Berg. Pemasangan tegel ditangani oleh tukang yang ditunjuk langsung oleh pabrik dan selesai pada tahun 1910. Selama tahun-tahun berikutnya, dilakukan sejumlah pekerjaan bangunan yang mengubah tampilan bangunan, terutama pada bentuk atap, cungkup, tiang, dan fasad yang ada sekarang. Pada mihrab tempat imam memimpin sholat dan menyampaikan khutbah, dibuat ukiran kayu mirip ukiran dari Tiongkok. Di bagian tengah ruangan sholat juga dibangun sebuah muzawir berukuran 4 x 4 meter, berbentuk panggung dari kayu dan berukiran Tiongkok. Muzawir berfungsi sebagai tempat menyambung suara imam, sehingga makmum dapat mendengar aba-aba imam. Saat salat Jumat, suara imam pun nyaris tak terdengar jamaah paling belakang. Setelah ada pengeras suara ini, muzawir tidak digunakan lagi, sehingga pengurus masjid membongkar bangunan tersebut pada abad ke-1978. Kembali bersujud dan merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta, tentunya dengan kegiatan sholat 5 waktu menjadi kewajiban dan juga kebutuhan bagi kita sebagai umat muslim. Ya, di Masjid Raya Gantiang tidak hanya diisi dengan kegiatan sholat 5 waktu saja, namun juga ditambah dengan kegiatan edukasi, tausiah, dan lain sebagainya sebagai penambah ilmu bagi setiap insan yang datang ke masjid ini. Pemirsa, lalu seperti apa kegiatan lainnya yang ada di Masjid Raya Gantiang? Tetap saksikan Jejak Islam dari TVRI Sumatera Barat. Pada bagian samping masjid terdapat sebuah kantor sekaligus perpustakaan. Di kantor inilah pengurus merencanakan kegiatan yang akan dilakukan di dalam masjid. Selain itu, di tempat ini pengurus mulai mengumpulkan data-data dokumentasi hal-hal yang pernah terjadi pada Masjid Raya Gantiang. Seperti halnya dengan sekolah, masjid juga tidak bisa lepas dari keberadaan perpustakaan. Aktivitas pendidikan masjid tentu membutuhkan banyak buku sebagai referensi. Hal ini mendorong masyarakat di dunia Islam secara perlahan-lahan menyumbangkan dan mewakafkan koleksi buku yang dimilikinya hingga disimpan di perpustakaan masjid. Perpustakaan masjid berfungsi sebagai pusat dakwah karena dakwah bukan hanya sebagai dakwah bil lisan, tapi juga dengan kitab melalui buku-buku dan media cetak dan rekaman.
Di dalam perpustakaan, banyak sekali buku-buku yang berisi kajian terkait dengan fikih, ibadah sunnah, ibadah wajib, dan lain sebagainya. Siapapun bisa untuk membaca buku tersebut. Namun, hingga saat ini, para masyarakat yang ingin membaca belum diperbolehkan membawanya pulang. Dengan menyandang predikat sebagai masjid tertua di Kota Padang, tentu saja masjid ini telah melalui berbagai kejadian, mulai dari perkembangan budaya, perjuangan kemerdekaan, hingga sarana perkembangan agama Islam di Kota Padang. Pada bagian samping masjid terdapat sebuah jalan yang menuju ke tempat pemakaman umum. Namun di sana terdapat sebuah makam dari tokoh agama terkemuka Minangkabau, yaitu Syekh Bayang. Beliau melanjutkan halakahnya dengan membentuk jaringan surau halakah dalam titik utama, salah satunya di Gantiang Kota Padang, tepatnya di Masjid Raya Gantiang. Tidak jauh dari masjid ini juga terdapat sebuah TPQ yang merupakan wadah untuk mendidik generasi yang madani. TPQ Masjid Gantiang terdapat 4 ruang kelas yang dibagi menjadi 4 tingkat. Terdapat guru yang membimbing para murid dengan tingkatan yang berbeda-beda. Tingkatannya pun juga berbeda-beda. Pertama dan kedua belajar tentang Iqra, dan tingkat ketiga serta keempat belajar tentang Al-Quran. Mula-mula 4 lokal, kemudian ditambah 3 lokal lagi. Jadi jumlah seluruh lokal ini 7 lokal, 1 kantor. Pendiriannya yang pertama 94, kemudian berikutnya 2005-2006 lah. Fokusnya dulu bagaimana anak-anak ini bisa membaca Al-Quran. Itu fokusnya, tujuan utamanya. Karena disesuaikan dengan kurikulum BKS Kota, harus mengikuti kurikulum tersebut. Yakni di situ ada tauhid, ada akhlaknya, ada fikihnya, dan bacaan Al-Quran. Oke. Mat itu tuh artinya panjang. Mat artinya panjang. Mat tabi'i itu tuh terbagi 3. Ketemu waw mati. Kegiatan belajar mengajar biasanya dimulai dengan berdoa bersama, kemudian dilanjutkan dengan belajar mengaji, membaca Al-Quran, dan lainnya. Setelah belajar mengaji, siswa atau santri pun dilanjutkan dengan kegiatan lain sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sebagai pendidikan Al-Quran, bertujuan menyiapkan bentuk generasi yang Qurani, yaitu generasi yang memiliki komitmen terhadap Al-Quran sebagai sumber perilaku dan pijakan hidup. Rujukan segala urusannya dan kegiatannya pun perlu dilaksanakan karena memberikan dampak yang positif kepada masyarakat, terutama untuk orang tua.
Karena dengan kegiatan ini, anak-anak mendapatkan ilmu tentang agama dan mampu membaca Al-Quran ataupun Iqra. Ustazah ini lagi belajar apa? Lagi belajar apa? Surah Al-Fatihah. Wah, Kiki mau coba ikutan ngajar boleh ya, Ustazah? Adik-adik, kita ulangi kembali belajar surah Al-Fatihahnya boleh? Boleh. Tapi ayat terakhir aja ya. Ulangi sesudah kakak baca, mau ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Sudah mengerti ya adik-adik membaca surah Al-Fatihah? Pemirsa, sejarah dan perkembangan Islam tentunya akan dilanjutkan oleh generasi penerus. Bekal ilmu agama yang mereka miliki untuk melatih akhlak mereka juga diajarkan di TPQ Masjid Raya Gantiang, Kota Padang. Dengan harapan, Masjid Raya Gantiang tidak hanya memiliki sejarah dan menjadi cagar budaya, namun terus mengukir sejarah melalui generasi penerusnya. Demikianlah Jejak Islam kali ini dari TVRI Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya adik-adik. Siratal ladzi 2 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Sadaqallah